Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenderdan Riyadi. Di perkuliahan mata kuliah Standar Internasional dan K3, saya mendapatkan tugas untuk membuat makalah tentang K3. Dan judul yang saya ambil adalah K3 Kebisingan di Lingkungan Kerja. Pernahkah Anda mendengar suara yang keras, lalu Anda melakukan respon menutup telinga Anda? Atau pernahkah Anda berada di suatu tempat, namun Anda tidak bisa mendengar lawan bicara Anda? Hal ini dikarenakan adanya polusi suara yang menghalangi suara lawan bicara Anda menuju kepada Anda. Berikut adalah latar belakang dari makalah yang saya buat. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, bisingan adalah suara yang tidak kendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan pendengaran. Semakin berkembangnya teknologi, perusahaan banyak menggunakan mesin-mesin dengan maksud mengurangi beban kerja dan maksimalkan hasil produksi. Namun, hal ini memiliki efek samping, yakni kebisingan. Berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO, prevalensi kehilangan atau kerusakan pendengaran di Indonesia ini mencapai sekitar 4,2%. Dalam laporan WHO tersebut juga dinyatakan bahwa sekitar 16% orang dewasa mengalami ketulian akibat kebisingan yang ada di tempat kerja. Maka dari itu, dibuatlah program konservasi pendengaran atau Hearing Conservation Program yang akan dibahas pada makalah ini. Tujuan dan manfaat dari makalah yang saya buat ini, yang pertama, mengetahui konsep dasar kebisingan. Yang kedua, mengetahui peraturan-peraturan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang berhubungan dengan kebisingan. Yang ketiga, mengetahui nilai ambang batas atau NAB kebisingan. Yang keempat, dapat melakukan identifikasi kemungkinan risiko akibat kebisingan dan upaya pencegahannya. Batasan masalah terkait yang ada di makalah ini. Jadi makalah ini hanya terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang berhubungan dengan kebisingan yang berisi antara lain peraturan-peraturan K3 tentang kebisingan, risiko akibat kebisingan, dan program konservasi pendengaran. Ya, jadi apa sih kebisingan itu? Jadi seperti yang saya jelaskan awal tadi, kebisingan ini merupakan suara yang tidak diinginkan yang dapat berpindah melalui medium padat, cair maupun gas. Pada umumnya, di lingkungan kerja, kebisingan ini bersumber dari alat-alat produksi yang pada tingkat tertentu, alat-alat ini dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Apa saja sih peraturan K3 yang mengatur tentang kebisingan? Yang pertama, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2012 mengatur tentang pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup bandar udara. Jadi pada peraturan ini mengatur tentang batas kawasan kebisingan pada bandar udara serta trafik dari pesawat. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Tenaga Kesehatan Nomor 70 tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Peraturan yang ketiga, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 berisi tentang keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Pada peraturan ini membahas mengenai nilai ambang batas atau yang biasa disingkat dengan NAB. Nah, jika kebisingan terjadi terus-menerus dan melebihi nilai NAB, maka dapat menyebabkan gangguan pendengaran akibat bising atau yang biasa disingkat dengan GPAB.
atau dalam bahasa Inggris disebut dengan NIHL. Jadi, GPAB atau NIHL ini adalah penurunan pendengaran sensori neural yang pada awalnya ini tidak disadari. Jadi awalnya tidak sadar, namun karena menjadi kebiasaan keseharian, maka kelak kemudian hari akan menyebabkan gangguan fatal yang serius. Namun, tidak hanya faktor NAB saja yang menyebabkan GPAB ini sih. Jadi ada faktor lain, yaitu lama pajanan kebisingan, besarnya intensitas kebisingan, dan faktor usia juga. Namun, faktor yang mempercepat terjadi GPAB atau NIHL ini yaitu nilai ambang batas pendengaran yang melebihi. Di NAB standarnya itu adalah 85 desibel selama kurun waktu 8 jam per hari. Berikut adalah tabel yang tertera pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menjelaskan tentang hubungan antara waktu dan besarnya intensitas yang diperbolehkan. Jadi jika mendapatkan paparan selama 8 jam per hari, maka intensitas maksimal yang diterima adalah 85 desibel. Kebisingan ini tidak dapat disembuhkan, namun dapat dicegah. Untuk melakukan pencegahan ini dapat dilakukan program konservasi pendengaran atau Hearing Conservation Program atau HCP. Jadi yang pertama adalah dengan melakukan survei paparan kebisingan. Jadi survei ini dilakukan terhadap area-area mana saja sih yang mempunyai kebisingan yang melebihi nilai ambang batas. Kemudian yang kedua adalah melakukan tes audiometri atau pendengaran. Nah, tes ini dilakukan terhadap karyawannya secara langsung. Jadi terhadap per individu dilakukan tes dengan skala waktu tertentu, minimal 1 tahun sekali. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian kebisingan. Jadi pengendalian kebisingan ini adalah tahap di mana kita melakukan pengendalian kebisingan terhadap baik itu dari sumber kebisingan maupun sampai ke penerima kebisingan. Yang keempat, alat pelindung diri. Jadi senantiasa karyawan diharapkan tetap memakai alat pelindung diri, dikarenakan pada umumnya pekerja di lingkungan kerja menganggap enteng situasi kebisingan ini. Tahap yang kelima adalah dengan memberikan pendidikan dan motivasi terhadap tenaga kerja tentang kebisingan. Kemudian yang terakhir adalah dengan melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin. Nah, alat pengukur kebisingan ini yang pertama ada noise dosimeter, sound, yang kedua ada sound level meter. Nah, alat pelindung diri khususnya untuk kebisingan ini ada dua. Yang pertama jenis earplug, kemudian yang kedua adalah earmuff. Data pendukung pada makalah yang saya bawa ini, jadi terdapat pengujian yang dilakukan terhadap 77 pekerja yang berada di PT Prima Texco Indonesia yang merupakan pabrik tekstil. Nah, jadi ini adalah tabel hasil dari pengujian. Jadi berdasarkan tabel-tabel ini, hubungan antara kebisingan dengan psikologi itu sangat berkaitan erat. Dan pada data pendukung lainnya, yakni kesadaran akan kebisingan berdasarkan gender dan usia. Jadi bisa kita lihat dari tabel berikut bahwa laki-laki umumnya memiliki kesadaran yang lebih rendah dibandingkan wanita. Sedangkan pada usia bisa kita lihat bahwa semakin tua seseorang, maka kesadaran untuk memakai alat pelindung diri ini semakin rendah. Jadi kesimpulan dari makalah yang saya buat, kebisingan tidak dapat diobati, namun dapat dicegah dengan melakukan program konservasi pendengaran atau Hearing Conservation Program. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari makalah yang saya buat, kebisingan tidak dapat diobati, namun dapat dicegah dengan melakukan program konservasi pendengaran. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.